إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya, jika seorang istri sedang kurang sehat tapi masih bisa memenuhi kebutuhan suaminya, yaitu jima, setelah itu istri berwudu tapi tidak mampu untuk mandi janabah karena merasa demam, apakah ketika datang waktu sholat cukup dengan tayamum, sedangkan wudu masih mampu? Jazakallahu khair. Baik, kalau konteksnya junub, ya pada waktu itu adalah sahabat sedang berjihad, dan kemudian beliau dalam kondisi junub, tapi kemudian kepalanya terluka parah gitu. Lalu ada yang sahabat itu bertanya kepada temannya, gimana itu? Kemudian temannya menjawab gitu, yo kamu harusnya mandi junub gitu. Akhirnya sahabat yang terluka kepalanya itu mandi junub, terkenalah air itu kepalanya itu, lalu orangnya mati. Kabar ini tersebar atau tersampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan kamu telah membunuhnya. Kenapa? Karena kamu berfatwa tanpa ilmu. Tentu kalau kita menggunakan logika pertanyaan ini, yang bersangkutan pasti bisa wudhu dong, air buat mandi aja ada, berarti wudhu bisa toh? Nah, ternyata para ulama menjelaskan harusnya beliau yang junub tadi tayamum, bukan mandi junub. Nah, sehingga pengganti dari mandi junub pada orang yang berhalangan untuk mandi junub bukan wudhu, tapi tayamum. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika kemudian dia tayamum? Apa yang langsung tayamum? Tidak. Maka bagian tadi, kalau kita masih ingat terkait dengan mandi besar tadi, maka hal-hal najis yang ada di badan kita itu kita bersihkan. Kalau kita orang yang haid, maka bersihkan darah haidnya. Kalau kita setelah hubungan dengan suami kita, ya maka ya bersihkan area kemaluan itu, baru kemudian kita bertayamum. Nah, setelah, artinya tayamum ini adalah satu pengganti daripada mandi junub. Karena kalau mandi junub kan dia harus mandi semuanya. Nah, khawatir kemudian dia demam, kemudian malah pingsan gitu kan. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ya tentu komunikasi, ya suami istri ini penting. Memang memenuhi kebutuhan suami itu wajib. Ayo ya wajib. Tapi kemudian ya sebagai suami yang baik harusnya mengerti kondisi istrinya. Kalau istrinya memang sedang sakit, ya sebagai suami yang baik ya sabar gitu kan. Sabar ditunggu gitu kan. Sehingga perlu disampaikan secara baik-baik agar suaminya mengerti gitu kan. Suaminya mengerti. Kok misal istrinya ternyata istri yang baik juga, dia ngerti kebutuhan suaminya. Suaminya ini kalau nggak diselesaikan, dia mungkin bisa gundah gulana, galau, mondar-mandir, nggak karuan gitu kan. Nah, maka sebenarnya dalam konteks orang yang istri yang punya halangan berhubungan suami istri, itu ketika dikatakan tadi di awal tadi tidak boleh melakukan onani dan masturbasi, itu larangan itu berlaku ketika dia melakukan sendiri. Tapi kalau kemudian itu dilakukan oleh pasangannya, itu boleh. Artinya solusinya nggak harus kemudian bertemu dua kemaluan gitu. Jadi kalau memang istrinya sakit gitu kan, suaminya butuh, dan istrinya tahu kalau suaminya ini kalau nggak dipenuhi nanti kayak orang stres mondar-mandir gitu kan, atau apalah gitu kan, galau, gundah gulana gitu kan, kerja jadi nggak semangat gitu kan, mukanya cemberut dan seterusnya gitu kan, maka istri yang berhalangan karena sakit tadi atau karena menstruasi atau karena nifas itu bisa membantu suaminya untuk menyelesaikan urusannya tadi. Sehingga ya harapannya si istri ini nggak perlu junub gitu kan, suaminya aja yang junub. Kira-kira seperti itu solusinya. Jadi ada 3 hal yang bisa saya kasih alternatif, mana yang terbaik, mana yang termudah, ya itu silakan dipilih. Tapi kalau suaminya enggak, aku hanya mau kalau ya hubungan suami istri seperti biasa, ya sudah, silakan. Kalau emang bisa ya berarti kita kembali ke yang nomor 1 tadi. Wallahu ta'ala alam.